Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semua? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang operasi bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah proses pembelajaran diharapkan kalian dapat menjelaskan sifat-sifat operasi bilangan pecahan, melakukan operasi bilangan pecahan, menyelesaikan masalah terkait operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan di kehidupan sehari-hari kita sering kita temui ya. Misalnya dalam gambar tersebut ada pizza yang dipotong menjadi berapa bagian itu? Ada 8 bagian ya. 1 potong pizza ditambah 2 potong pizza. Jika diubah menjadi bentuk pecahan, menjadi bagaimana hasilnya? Yaitu nanti akan kita pelajari pada hari ini tentang penjumlahan pecahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Seperti contoh tadi, ada pizza 1 bagian ditambah 2 bagian. Berapa hasilnya? Kita ubah dalam bentuk pecahan ya. Menjadi 1/8 ditambah 2/8. 1 bagian dari keseluruhan yaitu 8 menjadi 1/8 ditambah 2/8. Maka berapa hasilnya? Kita lihat pembilang dan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama ya, yaitu 8. Maka kita lihat pembilangnya. Kita jumlahkan saja pembilangnya. Menjadi 1 ditambah 2 itu 3. Jadi diperoleh 3/8. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Anita dan Ardi membeli martabak manis yang berukuran sama. Anita memotong martabaknya menjadi 4 bagian, sedangkan Ardi memotongnya menjadi 8 bagian. Anita memberikan 2 bagian martabaknya kepada Nadia. Ardi memberikan 3 bagian martabaknya kepada Nadia juga. Berapakah martabak yang Nadia terima dari Anita dan Ardi? Berapa bagian? Maka kita akan jumlahkan ya. Dalam bentuk pecahan dapat kita ubah menjadi 2/4 karena ada 2 bagian dari 4 bagian dan 3/8. 2/4 ditambah 3/8. Harus kita apakan dahulu agar bisa dijumlahkan? Harus disamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 8. Masih ingat kemarin kita sudah belajar mencari KPK ya? Berapakah KPK dari 4 dan 8? Ya? Iya, 8. Kemudian 4 dikali 2, 8. Maka 2-nya ikut kita kalikan 2 menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 3-nya tetap ya, 3. Jadi 3 ditambah 4, 7. Diperoleh 7/8. Jadi bagian martabak yang diterima Nadia yaitu 7/8 bagian. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan pecahan. Yang pertama ada sifat komutatif. Apa itu? Yaitu A/B ditambah C/D sama dengan C/D ditambah A/B. Contohnya,
2/3 ditambah 5/7 sama dengan 5/7 ditambah 2/3. Jadi seperti dalam bilangan bulat, dalam bilangan pecahan pun berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Untuk contoh sifat asosiatif, yaitu dalam kurung 1/4 ditambah 2/5 ditambah 7/8 sama dengan 1/4 ditambah dalam kurung 2/5 ditambah 7/8. Ya, nanti itu hasilnya akan sama. Kalian bisa buktikan nanti, coba ya, apakah hasilnya benar sama. Oke, selanjutnya pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Di sana ada satu buah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Atau berarti bisa kita tulis 8/8 dikurang 3 bagian dari 8. Jadi 3/8. Berapa hasilnya? Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita kurangkan saja pembilangnya ya. 8 dikurang 3, maka hasilnya ya 5/8. Selanjutnya, untuk pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, harus disamakan dahulu dengan mencari KPK-nya. Di sana ada martabak yang bentuk pecahannya 2/4, kemudian dikurang 3/8. Kita samakan penyebutnya ya, 4 dan 8. Berapa 4 dalam 8 KPK-nya? 8 ya. 8. Kemudian 4 kali 2 kan 8. Maka 2-nya kita kalikan 2. Jadi 4. 4 dikurang 3. 4 kurang 3 berapa? Iya, 1/8. Lanjut ke perkalian pecahan. Dalam perkalian pecahan, penyebutnya itu tidak harus sama. Tidak seperti dalam penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi, bentuk perkalian pecahan misalnya A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contohnya, 2/3 dikali 4/7 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 7. Sama dengan 2 kali 4 berapa? 8. 3 kali 7, 21. Maka didapat 8/21. Kemudian bagaimana jika bentuk pecahannya campuran? Jika pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Di sana ada 2 1/3 dikali 4 1/2. Masih ingat cara mengubahnya ya? Yaitu 3 dikali 2 ditambah 1. 3 kali 2 6 ditambah 1 7. Jadi 7/3. Kemudian 2 kali 4 8 tambah 1 9. Jadi 9/2. Lalu kita kalikan. Bagaimana mengalikannya? Agar lebih mudah, kita boleh kita bagi dahulu. 9 dan 3-nya kita bagi. 3 bagi 3 1 ya. 9 bagi 3 3. Maka kita hitung 7 kali 3 21. 1 kali 2 2. Kemudian kita ubah lagi ke pecahan campuran 21/2. Berapa? Ini ya, 10. Sisanya 1/2. Jadi 10 1/2.
2. Ya, seperti itu, bisa dipahami ya. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian pecahan. Yang pertama ada sifat komutatif, seperti penjumlahan pecahan ya. Namun ini perkalian. Sifat komutatif, A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Contohnya, 2 per 5 dikali 3 per 7 sama dengan 3 per 7 dikali 2 per 5. Nanti bisa kalian buktikan ya. Yang kedua ada sifat asosiatif. Dalam kurung A per B dikali C per D dikali E per F sama dengan A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Contohnya, dalam kurung 1 per 6 dikali 4 per 5 dikali 7 per 9 sama dengan 1 per 6 dikali dalam kurung 4 per 5 dikali 7 per 9. Nanti silakan kalian buktikan apakah hasilnya benar sama. Dan dalam pecahan ada satu sifat lagi, yaitu sifat distributif. Ya, ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Misalnya, A per B dikali dalam kurung C per D ditambah E per F sama dengan A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Satu lagi, perkalian terhadap pengurangan. A per B dikali dalam kurung C per D dikurang E per F sama dengan A per B dikali C per D dikurang A per B dikali E per F. Yaitu namanya sifat distributif. Bisa dipahami anak-anak ibu? Kita lanjut ya. Dalam pembagian pecahan, penyebutnya juga tidak harus sama. Bagaimana cara kita melakukan pembagian pecahan? Yang pertama, kita lihat di sana ada A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Untuk contoh pembagian pecahan, di sana ada 2 per 3 dibagi 3 per 5 sama dengan 2 per 3 dikali 5 per 3. Jadi dalam pembagian itu baginya nanti berubah menjadi kali dan pecahan yang di belakang itu dibalik ya. Jangan lupa seperti itu. Kemudian kita kalikan saja. 2 kali 5 10, 3 kali 3 9. Jadi 10 per 9. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran. Karena itu bisa kita ubah menjadi berapa? Menjadi 1 per 9. Kemudian menyelesaikan masalah terkait operasi bilangan pecahan. Di sana ada soal sebuah truk mengangkut 1/3 ton kelapa sawit dari kebun A dan 2/5 ton dari kebun B. Berapa ton kelapa sawit yang diangkut truk tersebut seluruhnya? Berarti menghitungnya kita apakan? Kita jumlahkan ya. Jadi 21/3 ditambah 32/5. Bagaimana cara menjumlahkannya? Haruskah kita ubah ke pecahan biasa dulu? Atau bisa langsung saja? Kita jumlahkan terlebih dahulu yang bilangan bulat. Jadi 2 ditambah 3. Kemudian yang pecahan 1/3 ditambah 2/5. 2 ditambah 3, 5. Kemudian pecahannya kita ubah penyebutnya jadi 15.
3 kali 5, 15. Maka satunya kalikan 5 juga, 5. 5 kali 3, 15. 2-nya kali 3 jadi 6. Jadi 5, 11 per 15. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Jadi didapat kelapa sawit yang diangkut truk tersebut adalah 5, 11 per 15 ton. Oke, jika ada yang belum paham atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Nanti kita diskusikan di sana. Oke, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar anak-anak ibu semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.